Ayyuhal muslimun, atakum syahrun mubarak, syahrul Ramadan, syahrul siyam, syahrul qiyam, wa syahrul Quran. Qala Allahu azza wa jalla ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayuhal muslimun al-muhtaramun, kaum muslimin yang kami muliakan, wa ayyuhat tullab al-mahbubun, para santri yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af, setiap amalan anak Adam dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al hasanatu asru amsalihah, satu amalan kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan ila sabai na'tidifin, sampai 700 kali lipat. Subhanallah, begitu besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di mana satu amalan kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, illa siyam, kecuali puasa. Sallallahu azza wa jalla, fa innahu li wa ana ajzibi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya amalan ibadah puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan mengganjarnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Yada'u ta'amahu wa sahwatahu min ajli, karena seseorang yang berpuasa ia tinggalkan makan dan minumnya, ia tinggalkan syahwatnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan amalan ibadah puasa hanya untuk dirinya sendiri dan Allah sendiri yang akan menganjarnya. Fa innahu li, sesungguhnya amalan ibadah puasa ini untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan wahai kaum muslimin bahwa ibadah puasa memiliki keutamaan dibanding ibadah-ibadah yang lainnya, bahwa ibadah puasa sangat dicintai dan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan ibadah puasa dengan ibadah sir, ibadah yang rahasia, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali dirinya pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang bisa saja berpura-pura puasa di hadapan manusia, seseorang bisa saja mengaku-ngaku dirinya berpuasa padahal tidak. Akan tetapi seseorang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan makan dan minumnya karena Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak ada seseorang pun yang mengetahuinya, ia tidak ingin membatalkannya karena ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Dermawan, Allah yang Maha Pemurah akan mengganjar pahala puasa bukan 10 kali lipat, bukan 700 kali lipat, bukan, bahkan bisa lebih dari itu wahai jamaah sekalian. Allah yang Maha Pemurah akan memberikan pahala puasa dengan pahala yang besar, karena ibadah puasa adalah ibadah sabar, di mana tatkala seseorang berpuasa ia harus bersabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia harus bersabar untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia harus bersabar untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala berupa kesakitan, berupa keletihan karena menahan rasa lapar, menahan rasa haus, menahan letihnya badan dan lemahnya badan dan jiwa. Maka terkumpullah di dalamnya 3 macam kesabaran. Sementara pahala sabar itu wahai kaum muslimin
muslimin pahalanya unlimited, pahalanya tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dilipat gandakan pahalanya, yang diganjar pahalanya tanpa batas hitungan. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seseorang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, ia tidak sekedar meninggalkan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ia meninggalkan perkara yang sia-sia, perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyam minal akli was surb." Puasa bukanlah hanya sekadar menahan makan dan minum. Innamas siyam minal lagwi wal rafath. Akan tetapi puasa adalah menahan dari perbuatan yang sia-sia, perkara yang tidak ada manfaatnya, dan perkataan yang tidak baik dan kotor. Jamaah Jumat barakallahu fikum jami'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Seorang yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan dari Allah Subhanahu wa taala. Farhatun 'inda fitri. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan tatkala ia berbuka puasa. Tatkala seorang berpuasa dan ingin berbuka puasa, maka yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar nikmat makan dan minum, bukan, akan tetapi dia mendapatkan nikmat taufik, mendapatkan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ia bisa menahan makan dan minumnya, ia bisa menahan nafsunya dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Maka dia termasuk orang-orang yang diberikan kebahagiaan, dia termasuk orang-orang yang sukses. Allah berikan taufik sehingga ia bisa menjalankan amalan ibadah puasa. Dan kebahagiaan yang paling besar tentunya kebahagiaan yang kedua, yaitu farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika ia berjumpa dengan Rabb-nya. Seorang yang berpuasa akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala puasanya, dengan membawa pahala yang sangat besar. Bahkan puasa itu sendiri jamaah sekalian akan menjadi syafaat kelak baginya pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran kelak akan menjadi syafaat bagi pelakunya pada hari kiamat. Yaqulu siyam, ya Rabb, mana'tuhu at-ta'am was-sahawat bin nahar fasaffi'ni fi. Puasa akan berkata kepada Allah, ya Rabb, sesungguhnya aku telah mencegahnya dari makan dan minumnya, aku mencegahnya dari syahwatnya pada siang hari, fasaffi'ni fi, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulu al-Quran, ya Rabb, mana'tuhu an-naum bil lail fasaffi'ni fi. Ya Rabb, Al-Quran juga berkata kepada Allah, wahai Tuhan, sungguh aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari karena dia membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, fasaffi'ni fi, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Qala fayasaffa'ani, maka keduanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang berpuasa, kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Subhanallah, sungguh kabar gembira yang begitu besar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seharusnya membuat kita lebih bersemangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jamaah Jumat barakallahu fikum jami'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, la khulufu famis sha'im atyabu 'indallah min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan wanginya minyak kasturi. Tatkala seseorang berpuasa, maka akan mengeluarkan bau yang tidak sedap dari mulutnya, dan bau yang tidak sedap itu berasal dari lambung yang tidak terisi makanan.
bahwa yang tidak sedap itu karena ia menahan makan dan minumnya, ia tahan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, bau yang tidak sedap di sisi manusia, akan tetapi bau ini sangat wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan aromanya lebih wangi daripada aromanya minyak kasturi. Subhanallah. Keutamaan mana lagi yang lebih besar daripada ini buatan iman sekalian? Harusnya ini membuat kita lebih bersemangat ketika memasuki 10 hari kedua pada bulan Ramadan ini. Jamaah Jumat barakallahu fikum jami'an. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, as-siyamu junnah. Puasa adalah perisai, puasa adalah tameng. Dan di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu junnah yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Puasa adalah perisai yang akan memperisai seorang hamba dari api neraka. Subhanallah. Sungguh banyak keutamaan-keutamaan pada bulan Ramadan ini. Sungguh banyak keutamaan bagi orang yang berpuasa. Yang menjadi pertanyaannya, wahai kaum muslimin, akankah kita mengambil kesempatan pada bulan yang mulia ini atau menyia-nyiakannya begitu saja? Akankah kita mengambil kesempatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan atau mengabaikannya begitu saja? Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, fa in lam tusallu fasallu, fa in lam tasumu fasumu, fa in lam taqra'u faqra'u, fa in lam tatasaddaqu fatasaddaqu. Wahai kaum muslimin, yang belum salat mari kita salat, yang belum berpuasa mari kita berpuasa, yang belum membaca Al-Quran mari kita baca Al-Quran, yang belum bersedekah mari kita bersedekah. Karena bisa jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.